Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, badal haji atau haji amanah atau haji yang diwakilkan itu ternyata hanya 5 juta saja. Makanya cepat bergabung bersama KBIH Pesawat PT Thayyibah Tour and Travel, Jalan Tenggilis Lama 3B nomor 48 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajib coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tubalighuna biha hajabitikal haram wa ziyarata qabri nabi kalab salati wa salam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bukil maram wa alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kita masih ditakdir bisa berjumpa kembali tentunya bersama Mustafa Bisri Iswid. Baik, di episode kali ini kita akan bahas mengenai sabar dalam haji. Sabar dalam haji. Ini haji ini perlu kesabaran. Jangankan ketika pelaksanaan haji di tanah suci, sejak di tanah air daftar itu perlu sabar. Sebab ini akhir September Oktober ini sudah bergeser dari 2020 ke 2021. Menunggunya ini sampai 10 tahun, long time. Ada jamaah Pak Ustadz, tahun berapa kalau daftar sekarang? 2020. Loh, lama ya? Enggak lama loh. 10 tahun enggak lama, enggak. Sampai aja yang daftarnya itu terlambat. Sampai aja itu yang daftar itu belakangan. Seandainya 3 tahun yang lalu daftar, sekarang ini 2011 bisa berangkat. Ternyata animonya besar. Se-Jawa Timur 38 kabupaten kota madya itu jatahnya kurang lebih, kotanya ini 33.935, sehingga kita awal bil awal, akhir bil akhir. Awal ya berangkatnya awal, mulai daftar saja perlu sabar. Kalau kepingin cepat ya solusinya NH Plus 2013. Subhanallah. Itu kalau enggak punya ya berdoa dan berdoa, banyak jalan menuju Roma, atau kemudian batal haji seperti di Running Tag, atau kemudian umroh bulan Maret nanti 15 jutaan, mirip juga yang di Running Tag. Jadi mulai daftar saja perlu kesabaran, dari ratusan jamaah 400 lebih ini ada sekitar 70 orang. Ternyata apa? Buka rekening 500.000. Nggak bicara tahun keberangkatan, sing penting sudah action, sing penting sudah apa? Nabung rekening haji, dengan harapan kalau sudah nabung, mindsetnya ini berubah. Mau beli baju, oh ini ada yang lebih urgen. Mau ganti HP, oh ini ada yang lebih penting. Sehingga ada jamaah itu sebulan baru lunas jangkep, ada yang 3 bulan, ada yang 7 bulan, seperti Abah Ma'ruf itu, ada juga yang setahun, mirip Abah Afif dari Rungkut Manggal sana, ada juga 2008 buka rekening, 2011 itu baru dapat nomor porsi, sehingga nanti keberangkatannya kurang lebih 2020. Saya pun juga daftar sama dengan kamera Women Janino itu apa, 3 atau 4 bulan sekali daftar, sehingga nomor porsinya numpuk. Ya Allah, 2021 pun saya juga sudah daftar, supaya apa? Ketika pelaksanaan haji nanti di tanah suci itu sudah tenang, sudah dapat nomor porsi. Mulai daftar itu menunggu tahunnya, sabar. Justru hikmahnya kesempatan nabung per bulan 300.000, minimal 300.000, setahun tidak terasa 3.600.000. Kali 10 tahun 36 juta. Ya Allah, ternyata ya nyicil, mirip nyicil damontor itu bisa untuk haji. Tergantung sampean ada kemauan enggak. Kemampuan setiap manusia itu kurang lebih sama ketika lahir, hanya bisa mau makan oek, mau pipis oek, minum oek, apa-apa oek.
Tapi ketika mengarungi bahtera kehidupan ini tidak sama ketahanan setiap orang, kemampuan dan kemauannya tidak sama. Ada juga jamaah itu tamu, Pak Ustadz, saya sudah lihat sampai itu 1 tahun lebih, setahun yang lalu lebih, akhirnya alhamdulillah sekarang daftar. Ada juga di sebelahnya, kalau saya tadi lihat langsung kemudian diiringi hidayah Allah langsung daftar. Setiap manusia ini tidak sama, ya Allah. Lika-liku kehidupannya bukan hanya nasibnya, tapi juga processing haji, pendaftaran haji itu tidak sama setiap orang. Kesabaran dalam haji itu dimulai itu tadi, ya Allah, buka rekening, KTP, KSK, surat nikah. Kalau tidak ada surat nikah, akte kelahiran atau kenalahir, tidak punya ijazah. Lalu ternyata dari daerah Sidotopo sana, tangganya Abah Soleh, Abah Hibni, ternyata Abah Zaini berame-rame 5 orang, KTP-nya yang 1, taon neng sombong, ngurus akhirnya ngurus KTP KSK. Ada juga pernah juga jamaah itu apa? Ketika mau daftar baru dilihat, loh expired. Ternyata jamaah ini tidak jeli terhadap masa berlakunya KTP, padahal syarat itu tadi KTP, KSK, surat nikah. Nah, surat nikah kalau belum nikah, ini bisa akte kelahiran atau kenalahir atau ijazah. Tidak apa-apa ijazah TK seperti anak saya yang SD itu belum lulus SD karena baru dikitan. Itu pakai itu ijazah TK. Sehingga apa diharapkan 9-10 tahun ke depan sudah punya KTP. Sing penting ketika pasporing nanti, ketika saat itu pelunasan sudah punya KTP sebagai syarat untuk ini tadi pasporing. Kalau daftar belum punya KTP karena usianya di bawah 17, cukup KSK sama kenal lahir itu tadi atau ijazah TK. Itu ya, perlu kesabaran. Ketika kemudian ya Allah di Kementerian Agama terutama apa itu perpindahan antara 2020 ke 2021 ini eskalasinya tinggi sehingga daftar saat itu tempo hari jam 9 pagi dengan jam 2 siang itu beda nomor porsinya. Anak buah ada Yahya itu mendampingi jamaah ke sana ke Kementerian Agama Gresik. Kemudian anak buah Agus mendampingi jamaah ke Kementerian Agama Jombang. Kemudian kamera women Haja Ninu Hidayati istri saya mendampingi jamaah ke Kementerian Agama Surabaya. Ya Allah, lakone Jogoregol. Akhirnya saya siang juga ke Kementerian Agama untuk daftar 2021. Ya Allah, supaya lebih tenang perlu kesabaran. Ya Allah, ternyata berjubel-jubel di sana. Harap diingat, Depak atau Kementerian Agama itu melayani banyak orang. Jangan egois, ojo kemudian mentang-mentang, ya Allah. Hanya ini sudah mulai latihan sabar dalam haji. Proses ini hikmahnya nabung persiapan lahir dan batin. Kecuali yang sudah pelunasan, sudah pasporing, kemudian tanggal 1 Oktober itu sampai 31 Oktober ini proses pemberangkatan. Ternyata dari 90 kloter tahun kemarin 91. Nah, ternyata akhirnya 2011 ini 92 kloter. Ya tentu Jawa Timur ditambah Bali, NTT, NTB, 4 provinsi. Kalau dulu Jogja itu masuk embarkasi Juanda, Solo, Jawa Tengah, ya Allah, sehingga kloternya sampai 119, di atas 100. Sekarang sekitar itu tadi 92 kloter. Gelombang pertama, gelombang kedua terbagi 50 di gelombang pertama. Kalau tahun kemarin 37 kloter itu di gelombang pertama, 38 sudah gelombang kedua. Ternyata sekitar 50 kloter ini di gelombang pertama, sehingga dari Juanda ini landingnya di Bandara Amir Mahmud Madinah. Dan bedanya tahun ini dengan tahun kemarin dilayani 2 airline, yaitu Garuda sama Saudi. Tahun ini hanya Saudi Airline
Sehingga jamaah ini apa itu? Biasanya tempat duduk yang di depan ini lebih luas. Sudah saya alami, pernah Garuda biasanya 455 kapasitasnya, Saudi 450, sehingga di tempat duduk di depan atau belakangnya pilot ini agak luas. Tapi itu semua bukan tujuan pertama. Tujuannya sampean sabar, ya Allah, setelah dapat kloter, dapat koper, ini sabar, termasuk yang gelombang kedua, apalagi akhir sampai kloter 92, sabar. Sebab apa? Toh masuk berangkat pertama tanggal 1 Oktober, masuk asrama haji tanggal 2, itu berangkat ke Medina, itu nunggu tanggal 8 Dzulhijjah mau ke Arafah, sama saja haji ini bareng. Ya Allah, itu tadi ya. Jadi setelah dapat koper, kloter, masuk ke asrama haji, sabar. Sebab apa? Sehari itu bisa 3 sampai 5 kloter. Ya Allah, antri 450. Kalau dulu pembagian gelang paspor itu di Bir Ali menjelang ke Juanda, sekarang masuk itu sudah dikasih gelang paspor, entah di Zaitun atau Mina, gedung Mina di belakang sana dekat gedung FG sana. Sehingga dilihat namanya, kalau keliru ajaannya kurang betul, itu biasanya bisa ditukar, dibikinkan yang baru. Itu harap dipakai. Sebab apa? Nanti di tanah suci paspor kita itu disimpan oleh maktab, sehingga gantinya 1 lembar sobekan yang ditandatangani Kementerian Agama tingkat 2 sama ini gelang paspor, ada namanya, ada kemudian kloternya, ada nomor paspornya. Jangan dilepas. Sebab apa? Namanya manusia. Ada pernah terjadi nenek-nenek ketika di Masjidil Haram ketemu dengan entah orang Sulawesi dari titik Indonesia, akhirnya akrab untuk kenang-kenangan sing murah jari ini DE itu tadi gelang paspor, padahal namanya beda. Kebetulan subhanallah salah satu meninggal dunia sementara namanya tidak sama, akhirnya terjadi polemik. Makanya tukar itu jangan, itu identitas diri, sejenis itu paspor atau kemudian KTP tadi, itu kan bisa tasbih atau yang lain. Jadi ya, masuk asrama haji harap sabar, semua dapat tempat duduk. Harap juga diingat ketika di Zaitun atau Mina, tolong kursi itu untuk tempat duduk pantat, bukan untuk tempat duduk tas tenteng. Ini banyak dikaplingi kuabeh ditaruhi tas tenteng. Mulai mau diduduki orang, ini ada orangnya, ya nggak cukup. Udah sebenarnya itu cukup 450 kapasitasnya, sudah termasuk petugas 5, ketua kloter, TPIH, kemudian dokter kloter sama paramedisnya 2. Ini diantara jamaah ini sabar, sudah latihan sabar sejak dini, makanya sering divaksin rohani, zikir kepada Allah, banyak ingat pada Allah. Termasuk itu? SKS yang besar, sholat sunnah. Sholat sunnah itu, ya Allah, entah hajat, entah tasbih, entah tahajud, entah duha, entah witir, entah ba'diyah qobliyah, entah awabin, ya Allah. Itu diantara, silahkan zikir, tapi istainu bisobri wa sholah. Minta Allah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sehingga ketika menemukan sesuatu yang mungkin kurang berkenan, ini penetralisir. Karena sudah divaksin berbagai macam zikir termasuk sholat sunnah, sehingga diharapkan muncul imunnya. Sabar, tenang, cool. Sebab semakin tinggi tingkat spiritual seseorang, semakin puas dalam hidup dan kehidupan. Begitu juga kalau minimalis agamanya, religinya, spiritualnya, gampang gopo, gampang curhat, gampang sambatan. Seseorang kalau semakin banyak audiensi dengan Allah, semakin berkurang audiensi dengan manusia. Lek wong iku akeh jagongane mek menungso, ada indikasi kuat kurang dialognya dengan Allah. Sabar ya, masuk asrama haji sabar. Di Mina, gedung Mina, gedung Zaitun sabar. Pembagian gelang paspor tidak cocok, sabar. Antri pemanggilan, ya Allah, SPMA-nya, kemudian kesehatannya dicek, jangan sampai dibawa ternyata fotonya temannya, karena apa, namanya kadang-kadang kembar. Kemudian masuk gudang, ditimbang,
apalagi kemudian jamaah tersebut tidak mematuhi aturan, tolong koper, tas tenteng, tas paspor ini aja, jangan kemudian tasnya beranak pinak. Tas paspor, tas tenteng kurang lebih 5 kilo. Kemudian koper itu 32. BB-nya 2 kilo sehingga kapasitasnya 30. Kemudian dibuka ketika dapat itu, di dalamnya itu ada gambar. Ya Allah, jamaah kadang-kadang guyu. Apa itu? Tolong dilihat, di dalamnya itu ada gambar duren disilang. Itu berarti tidak boleh di dalam koper ada duren. Ya bener apa usah duren itu. Alah apa budak haji gawe duren, gawe nang gile sepangan ini. Cuma khawatir asam urat, kolesterol. Ada juga gambar celurit disilang, berarti tidak boleh bawa celurit. Ada juga kompor, ada juga macam-macam itu barang cair tidak boleh. Ada bawa minyak goreng di sana itu banyak gitu loh. Bawa madu, ya Allah, di sana itu banyak. Saya pernah ke Bin Daud di Azizia itu, dekat Sisa itu, ya Allah, Bin Bas itu, Masjid Bin Bas, ya Allah. Ke Bin Daud, ke suatu mall plaza, banyak madu macam-macam. Cuma kadang-kadang kita itu berapa? Beli yang murah. Yang terjadi mengkristal, ya Allah, nanti diopiok-opiok diisi. Kepingin api, tuku murah kepingin api, ya mahal. Rego nggawa rupa, rego nggawa rupa. Sabar ya, itu tadi. Kemudian pembagian lokasi kamar, lantai 1, lantai 2, 3 lantai itu. Sabar. Kadang-kadang mungkin sepuh dapat lantai 2, lantai 3, sing 6 lantai dasar. Sabar. Begitu juga sekamar, kalau dulu 10 kapasitasnya, jadi tempat tidurnya 5, tempo hari tempat tidurnya itu 3, bukan 6 tapi isinya 5 akhirnya, separuhnya. Ya Allah, sabar, itu pun karena tingkat jamaah ini. Harap pengertian yang sabar, terutama yang muda ini ya. Kalau ingin kemudian tambahan pahala, ngalah dengan yang sepuh, sehingga apa? Tempat tidurnya tadi tidurnya di bawah. Yang sepuh ngasih kesempatan sampeyan mendulang pahala sebanyak mungkin. Ojo marono bapak-bapak sing sepuh sing menek wis tuwa. Jangan. Sabar. Dapat apapun itu kalau ndak bisa dibalas dengan temannya, ya alhamdulillah bisa masuk asrama haji. Sabar. Dan juga tolong jaga toleransi. Ketika malam batuk cepat keluar. Kadang-kadang itu sekamar isi sekarang 5 itu situ waktu gak metu, ngelilir kabeh akhirnya kelip. Atau kemudian terima telepon, toleh kanan kiri yang lain sudah tidur. Ya Allah, atau melakukan aktivitas yang lain, jangan sampai kemudian mengganggu itu tadi yang tidak bisa tidur akhirnya kelip. Sabar ya. Kurang lebih 24 jam di asrama haji. Itu jam 7 pagi setelah subuh, jam 6, jam 7 itu dapat makan. Setelah dohor juga dapat makan. Setelah maghrib dapat makan. Barangkali ini menunya nggak cocok. Yang sabar, di sebelahnya selatannya masjid itu ada Siskohat. Ruangan sehat sebelahnya ada toko PKK. Sebelahnya itu ada kantin, panganan macam-macam. Tapi yang sering yang jelas bagi ya, yang di aula sebelahnya gedung kita, entah A, B, C, D, E, F, G, H itu. Dekatnya Mina, gedung Mina atau Zaitun. Ini biasanya ya nasi ngambil sendiri. Pagi ada nang lodeh, siang itu apa? Jangan bening. Terus lauk pauknya biasanya ditaruh lepek. Biasanya 3 jenis. Ayam, tambah tempe, tambah tahu. Daging, kadang-kadang tambah bandeng sama telur. Itu. Sabar diambil kalau enggak ngono, coba sakarepe dhewe mirip ketika siapapun di antara kita kadang-kadang mirip apa ketika diundang di suatu gedung rakus terhadap lauk pauk segoni sithik. Iya lek dintekno gak dintekno ternyata mubazir. Ya Allah, innal mubadzirina min amali sayatin. Jadi kelakuan yang mubadzir itu sebagian daripada kelakuan setan, jangan ditiru. Makanya itu ngambil secukupnya. Termasuk ada jamaah itu, ya Allah, ngambil kerupuk cawu ada yang 3. 1 aja. Lek kepingin akeh, mangan nang omah-omahan kerupuk sakake. Kadang-kadang ngajarin apa? Makan itu kalau belum ada kerupuk belum afdol.
Nah, selama ini secara umum saya rasakan di asrama haji itu enak. Entah loden, entah bening, karena muakan sama-sama, itu enak. Lek gak cocok, lek pas mulut nyanyi itu tadi ada kantin, atau mungkin keluarganya ingin menjenguk, enak di kantin sambil minum teh, kopi, ada nasi goreng, mie goreng, ada bakso, ada macam-macam makanan. Tadi ya 24 jam kurang lebih ini dapat makan 3 kali. Kemudian kurang 4 jam sebelum terbang, ya Allah, ini kumpul di Bir Ali lantai atas. Pernah saya dengar satu kloter itu kadang-kadang ada 6 KBA, 5 KBA. Anu kulo ngandap mawon kulo entosi teng mriki oleh ketuanya disampaikan oleh petugas. Ndak semua harus naik, toh ada eskalator, ada yang takut eskalator. Makanya saya sampaikan sering. Sana jalan-jalan ke suatu mall plaza, hari gini sampai eskalator gak wani. Naik di atas. Soalnya tujuannya apa? Bukan hanya dengarkan sambutan-sambutan, dapat living cost 1.500 real berbentuk real. Berbentuk real. Dihitung, kalau kurang minta tambah, kalau lebih kembalikan, belajar jujur. Kemudian paspor yang tempo hari sudah selesai, itu dilihat wajahnya sama enggak namanya. Kemudian visanya dilihat. Oleh petugas itu dicek, ya Allah. Satu-satu antri sabar 450 dinteni. Sekalipun mungkin nomor urut 001 sampai 450 bersama-sama. Turun memang, naik bis memang, ya Allah, ada X-ray-nya diperiksa. Barangkali itu tadi masih kebobolan, jangan bawa yang dilarang, ya Allah. Masuk bis, itu pun nunggu 10-11 bis. Ya Allah, jangan sampai kemudian dapat bis pertama saya kesusu. Nang Juanda jangan, nunggu 10-11 bis 450, depan ada patwalnya, belakang ada patwalnya. Kemudian yang sepeda motor moge itu 2 itu biasanya kanan kiri nyetop jalan-jalan tadi, ya Allah. Kemudian selesai, yaitu tadi nunggu sekalipun 001 sampai 450, nunggu pembagian paspor sama living cost. Setelah 10 bis 11 bis penuh, ini kemudian disetel kaset, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dadai mewek oleh petugas itu tadi. Namanya zaman, enggak sama ada yang rajin ketika manasik mengucapkan, sekalipun baca talbiyah ini biasanya setelah mikot, tapi seyogianya jamaah haji ini hafal. Makanya saya sarankan ketika manasik, apa itu menjelang tidur, baca talbiyah, dibaca saja. Itu nanti apa-apa sendiri, tapi aja banget-banget. Kok kebangetan. Lapo mbah, takoni putune lapo mbah. Ditakoni anaknya lapo ibu. Latihan talbiyah, ya Allah. Jangan sampai kemudian ndak hafal. Nanti di tanah suci lihat Masjidil Haram, diambil belakangnya dok, baik Masjidil Haram memang baik. Bangunannya tambah tahun tambah baik, interiornya juga baik. Yang tidak baik itu kadang-kadang apa itu toiletnya, ya Allah. Jadi jamaah apa Ustaz, ini kalau ditaruh di sini nggak jauh-jauh ya jalan. Iya tapi pesing, sholatnya mampu. Ya itu sudah didesain sedemikian rupa. Nah, saya bukan bagian daripada tata kota. Jadi ya ke Juanda, ya Allah 450 selesai semua dia itu tadi ya, naik bis itu berangkat ke Juanda pakai patwal. Di Juanda masuk pesawat terbang, ya Allah. Ini Saudi Airlines, jangan berebut, ojo oleh ngarek cilik ae. Semua dapat tempat duduk ya. Di tas paspor itu biasanya di pojokan ada nomornya.
mirip di pojokannya paspor, itu nomor boarding pass, nomor urut tempat duduk itu. Tanya aja, ya Allah, kanan apa kiri, biasanya ditunjukkan oleh Mbak Pramugari. Gak usah berebut sesuai nomor urut itu, barangkali suami istri kadang-kadang depan sama belakang nanti setelah take off, miber Mbak. Mau Surabaya masih agak ngerti take off. Itu baru nanti dirubah supaya jejer. Kadang-kadang jamaah itu lucu. Ketika di tanah air 1, 2, 3 hari rewang nang Pak Dene, nang dulure. Karena ponakane nyunatno, ngono pi sampe bojone gak apa-apa. Tapi perjalanan 10 jam ingin bersama berdua. Itu diantaranya. Ya Allah, selesai semua naik, ini cepat-cepat. Nah, ini jangan sampai sampean tergesa-gesa ke toilet. Biasanya ndak boleh. Kalaupun boleh, itu masih dimatikan airnya. Enak aja makan minum. Tapi kalau begitu, kadung kebelet pipit. Sabar, duduk dulu. Dan setelah take off, kemudian sekian mil, itu kemudian ada nyala lampunya, bisa dilepas lagi safety bag-nya itu, sabuk pengamannya, silakan yang tadi mau pipis tadi. Ya Allah, 10 jam dikasih kesempatan makan 2 kali. Ya Allah, belum lagi ditawari jus mango, jus apple, wow, jus mangga ya jadi mango ngono. Pernah pramugari tak tanya, Indonesia mana Mbak? Tangga situ Pak Haji. Mana? Ndiwek. Ya lah, Ndiwek Gresik. Ngono bahasa Inggris di paseno. Itu tadi ya Allah, diladeni, ditawari minum. Kalau saya sama istri biasanya teh sama kopi. Kalau saya teh, istri saya suka kopi. Mirip di tanah air lek pagi itu. Di meja kerjanya bae ngopi. Itu tadi ya Allah, ada jamaah itu manja dididik ngombe, hati-hati pipisnya itu ya Allah, sudah toiletnya sempit, hamamnya, airnya ndak boleh pakai tisu, toharohnya. Nah ini diladeni Mbak Pramugari ini jamaah kadang-kadang apa itu sedikit agak genit. Karena apa? Biasanya pramugari itu cantik-cantik apa jelek-jelek? Cantik-cantik. Casingnya biasanya masih bagus, kipetnya masih bagus, enggak. Kemudian pengharumnya itu enggak ada yang pakai minyak serimpi. Harum-harum itu. Masa pramugari gawe minyak serimpi apa maneh? Minyak rem. Ya Allah. Ya itu yang bikin salah satu komponen ya naik mahal aftur penerbangan itu kurang lebih separuh sendiri, hampir separuh. Soalnya apa? Sing ladeni ayu-ayu, harum-harum. Munggo sing ladeni mbok mbokpu, sepuh-sepuh, nggak sewek. Mungkin murah be. Ini jadi komponen terbesar haji itu hampir 50%. Contoh ya tahun ini kan 3.612 US dollar. Ini separuh sendiri kurang lebih 1.700 itu untuk aftur airline penerbangan. Ya tujuannya supaya memuaskan jamaah. Nah, hati-hati ketika makan, jangan sampai kemudian ya Allah, garuh loro nih, roh kemaruke. Itu juga repot ya Allah. Karena apa? Nanti ndak boleh cawi pakai air, pakai tisu. Ya gak enak, ya gak nyaman, ya pliket. Ya Allah, gak coba besok pagi, pagi hari sebelum subuh gitu, ke kamar mandi buang hajat. Jangan cawi, jangan tohar dengan air. Bawa tisu, coba 5 menit 10 menit lah gak enak. Makanya di sana ketika di atas pesawat ini ndak usah dihabiskan, kemudian turun. Gelombang pertama tadi ya ke Medina Amir Mahmud. Kalau gelombang kedua itu mulai kloter 51 itu di Bandara King Abdullah Jeddah. Sabar, turun sabar. Kewajiban tinggal 1. Gelombang pertama mau kembali ke tanah air diwajibkan tawaf wada, katene teping maneh. Gelombang kedua mau ke Medina karena bedanya gelombang pertama sama kedua itu. Yang lain diisi sesuai kebijakan acara itu tadi ya. Semoga saja semuanya ya seger waras, tidak ada hambatan, haji mabrur, pulang haji tambah sehat, anak cucu juga bisa melaksanakan haji juga. Yuk kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna hajjam mabrura wa sa'yana sa'yam maskura wa dambana dambam maghfura wa amalan sholihan maqbula tijaratan lan tabur ya alimam ma fi sudur arina insyaallah minad dulu minadur
minat dzulumati ilan nur Allahumma yassir lana syirata Makkah wal Madinah masyiyah wal afiyah maqlah Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina duit hasanah Rabbana atina tabungan hasanah Rabbana atina deposito hasanah Rabbana atina kos-kosan hasanah Rabbana atina bondo dunya kana hasanah bondo dunya kana hasanah bondo dunya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar abrar ya aziz ya ghafar bin bicara Muhammad sallallahu subhana rabbil izzati amin. Pemirsa, sekian dan demikian, mohon maaf barangkali ada kekurangan, ketidakenaan, terlalu banyak cengengesan, banyak kesalahan. Mohon maaf, afwan wa syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Janinu Hidayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, badal haji atau haji amanah atau haji yang diwakilkan itu ternyata hanya 5 juta saja. Makanya cepat bergabung bersama KBIH Pesawat PT Thayyibah Tour and Travel, Jalan Tenggilis Lama 3B nomor 48 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajib coy.